Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing 2, renungan singkat Sabtu. Betapa bahagianya sekali saudara, saya bisa menyampaikan, men-sharingkan firman Tuhan pada hari Sabtu ini, dimana program ini kita bisa belajar, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengenal lebih dalam Yesus Kristus di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Ya, kita ini berharga saudara, karena Yesus telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, mematikan keinginan-keinginan daging kita, dan memberikan jaminan hidup yang kekal di surga nanti, saudara-saudara. Yes, betul, luar biasanya Tuhan Yesus kita ya saudara ya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa supaya renungan ini diberkati oleh Tuhan, supaya Yesus hadir atas renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Kami ingin belajar firman Tuhan kembali Tuhan. Biarlah Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga yang keluar merupakan isi hati-Mu, merupakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Memberkati agar firman ini dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah saudara, akhir-akhir ini, khususnya bulan Juli ini, Tuhan menaruh dalam hati saya untuk kembali merenungkan firman Tuhan tentang kuasa Yesus. Kita harus mengaktifkan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Yesus sudah memberikan kuasanya dalam kehidupan kita untuk kita pakai saudara. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kebanggaan kita, tapi kita pakai kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus saudara. Itulah tugas kita di akhir zaman ini. Jadi saat ini saya beri judul tentang kuasa Yesus mendewasakan kita. Nah saudara, orang-orang di dunia ini itu sebenarnya cari apa saudara dalam hidup mereka? Cari uang, cari kekayaan, cari jabatan, cari ketenaran saudara. Kita lihat bahwa sekarang banyak orang-orang yang mencari sensasi, mencari ketenaran lewat YouTube, lewat media-media sosial, lewat Facebook, lewat apapun saudara. Mereka mau mencari terkenal, tentunya ujung-ujungnya mencari uang saudara. Ujung-ujungnya mencari sensasi-sensasi yang kadang-kadang suka gak jelas gitu. Bahkan mereka buat konten-konten yang menjurus pornografi ya kan. Supaya apa? Banyak subscriber, banyak follower,
ya akhirnya ujung-ujungnya mencari uang. Tapi tidak sedikit juga saudara, orang dunia ini mencari apa? Kuasa, mencari kekuasaan. Orang-orang berbondong-bondong untuk menjadi kekuasaan. Apalagi sekarang kita zaman politik, ya kan, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita semua mencari kekuasaan saudara. Dan tidak sedikit orang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi lah, tipu sana tipu sini saudara, untuk kepentingan kelompok tertentu, kepentingan seberapa orang tertentu saudara. Mereka mencari kekuasaan hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepentingan kelompoknya saudara. Itu kita bicara dari dalam jabatan, di dalam kekuasaan, dalam daging. Ada orang mengalahkan segala cara untuk bisa menjadi seorang direktur saudara, seorang pejabat. Ketika mereka sudah menjabat, malah menyalahgunakan kekuasaan yang dia punya, iya kan, kadang-kadang merendahkan yang di bawahnya, bertindak semena-mena kepada orang yang di bawahnya saudara. Kalau kita lihat di dalam dunia roh, banyak orang mencari kekayaan ke dukun-dukun, ya kan, ke orang-orang pintar, ya sebenarnya dia orang-orang bodoh saudara. Biar keren aja dibilang orang-orang pintar, ya kan, padahal mereka orang-orang bodoh. Karena apa? Mengandalkan kekuasaan setan, mengandalkan kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan saudara, yang ujung-ujungnya pasti binasa. Orang-orang yang datang ke orang-orang pintar itu lebih bodoh lagi, ya kan saudara. Ada penasihat-penasihat spiritual, namanya dikeren-kerenin, ya kan, supaya mengecoh kita saudara. Padahal ujung-ujungnya juga kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, yang tentunya nggak gratis saudara, ya kan, yang tentunya nggak, pasti ada tumbalnya. Bahkan ada orang yang ingin menjadi kebal, dibacok gak mempan, ditusuk gak mempan saudara, ya kan. Bahkan ada ilmu juga, ilmu menghilang gitu saudara. Jika dia naik kendaraan umum, dia mau makan di restoran, tinggal pakai ilmu hilang, jadi gak bayar saudara. Ya, kalau orang dunia ini mencari kekuasaan, itu mencari kuasa, itu hanya untuk kepentingan diri sendiri saudara, untuk kenikmatan diri sendiri. Betapa kita sebagai orang percaya, orang Kristen saudara, yang percaya Yesus, kita hanya mencari, menggunakan, mengaktifkan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Amin saudara. Yes, jangan kita mencari-cari kuasa-kuasa yang lain, bagi kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan. Yang harus kita cari, yang harus kita gunakan, yang harus kita imani, yang harus kita kembangkan adalah kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus saudara. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 28 ayat 18.
Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Lihat saudara, telah diberikan kuasa kepada siapa? Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi artinya di bawah langit ini, di bumi maupun di sorga, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Amin saudara. Yes, luar biasa Yesus kita saudara. Maka inilah yang kita pegang. Ketika Yesus, kuasa Yesus ada di dalam kita, setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak akan bisa menyentuh kita saudara. Tidak bisa menghancurkan hidup kita, menyentuh hidup kita, tidak bisa saudara, ya kan? Nah, sekarang kita mau belajar kuasa Yesus itu mendewasakan kita, karena Yesus itu yang pertama. Karena kuasa Yesus itu menebus dosa kita atau kedagingan kita dan menyelesaikan semua kutuk-kutuk lewat penderitaan dan kematiannya di kayu salib, supaya mendewasakan kita untuk hidup kudus dan tidak hidup dalam dosa lagi saudara, serta hidup dalam kasih karunia-Nya dan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Jadi yang pertama, kuasa Yesus itu mendewasakan kita karena Yesus menebus dosa kita, menebus kedagingan kita sehingga kita tidak hidup dalam daging lagi, dan menyelesaikan semua kutuk-kutuk lewat penderitaan dan kematiannya di kayu salib, sehingga mendewasakan kita untuk kita selalu hidup kudus, tidak hidup dalam dosa, serta hidup dalam kasih karunia dan berkat-berkat-Nya saudara. Jadi kalau kita menyadari bahwa Yesus telah menebus dosa kita, Yesus telah menebus, menyelesaikan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk apapun melalui kematiannya di kayu salib saudara, akhirnya kita menjadi dewasa untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Karena di dalam Kristus, orang Kristen hidup kudus itulah harga mati saudara. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesuslah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan kepada kuasa siapa? Kuasa Yesus tentunya saudara. Sebenarnya kita sudah lepaskan kuasa kegelapan itu saudara, dan kita pakai kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, untuk menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Amin saudara. Kita lihat lagi di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Lihat saudara, Yesus tergantung di kayu salib menjadi kutuk karena kita. Harusnya kita yang digantung, karena kita yang terkutuk saudara.
tapi ini Yesus menggantikan kita menjadi orang yang terkutuk. Supaya apa? Kutuk-kutuk dalam hidup kita diselesaikannya, dihapuskannya, ditebus oleh Yesus, saudara. Begitu luar biasa kuasa Yesus kita, saudara. Ya kan? Nah, yang kedua, kuasa Yesus mendewasakan karena Yesus itu menyediakan tempat di surga untuk kita, saudara. Lewat apa? Kenaikannya ke surga. Sehingga mendewasakan kita untuk terus memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita menyadari bahwa Yesus menyediakan tempat buat kita di surga, ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat dan akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita, saudara-saudara. Ketika kita menyadari itu, harusnya kita menjadi berpikir dewasa, saudara. Untuk apa? Memberitakan Injil. Dan sampai aja kita sendiri yang mau ke surga, tapi kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum percaya Yesus, untuk mereka juga dapat merasakan damai sejahteranya Yesus, kuasa Roh Kudus, dan bersama-sama dengan kita hidup kekal di sorga, saudara. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah, saudara, yang tugas kita. Ketika kita tahu, kita sadar, kita percaya Yesus lah menyediakan tempat di surga, akhirnya kita harus dewasa untuk hidup menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, inilah tugas kita semua, saudara, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik Injil keselamatan Yesus Kristus, saudara. Yes. Yang ketiga, kuasa Yesus mendewasakan kita karena Yesus memberikan kuasa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit kepada kita lewat darahnya dan bilur-bilurnya yang dari kayu salib, saudara. Sehingga mendewasakan kita untuk selalu apa? Mengandalkan Tuhan dan tidak datang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita hanya imani, hanya datang kepada kuasa Yesus, hanya mengandalkan Yesus saja, saudara. Karena hanya Yesus yang memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lihat ya, saudara, saat itu memang Yesus punya 12 murid yang intens, saudara. Tapi kita tahu bahwa zaman sekarang kita juga murid-muridnya Yesus. Kita diangkat menjadi murid-muridnya Yesus, saudara. Sehingga kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
kalau kita sakit, saudara, ya kan, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Kita minta kesembuhan dari Yesus, karena kuasa Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita, saudara. Haleluya. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jadi yang ketiga, saudara, kita harus sadar bahwa kuasa Yesus itu, kita diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit lewat kuasa darahnya, kuasa bilur-bilur Yesus, sehingga mendewasakan kita tidak ada jalan lain. Kita harus mengandalkan Tuhan dan tidak mencari kepada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, yang keempat, kuasa Yesus mendewasakan kita karena Yesus yang keempat memberikan kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita yang sejati lewat air hidupnya, sehingga mendewasakan kita untuk selalu hidup mengasihi, menjadi berkat, dan melakukan kehendaknya, saudara. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, kita lihat Yesus itu memberikan apa? Air hidupnya, saudara. Memberikan kasihnya yang sempurna, damai sejahtera, sukacita yang sejati lewat air hidupnya. Air ini juga merupakan firman Tuhan, saudara, yang kalau kita terima, kita minum air itu, kita tidak akan haus lagi, karena firman Tuhan itu yang menyegarkan kita. Firman Tuhan itu yang mengisi hidup kita, saudara. Bahkan di sini dibilang akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, sampai akhirnya kepada kedatangan Tuhan Yesus, atau kepada akhir hidupnya, saudara, akhir hidup kita. Jadi artinya Yesus memberikan kuasa dalam air hidupnya melalui firman Tuhan, melalui kasihnya, damai sejahteranya, sukacita yang sejati, untuk mendewasakan kita untuk selalu hidup mengasihi, menjadi berkat, dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang keempat. Yang kelima, saudara, yang terakhir, Yesus mendewasakan kita. Kuasa Yesus, karena Yesus memberikan kuasa untuk menghakimi dan sebagai raja memerintah bersama-sama Yesus pada 1000 tahun saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Sehingga mendewasakan kita untuk selalu hidup dalam firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, karena kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Allah, saudara. Nah, maksud saya menghakimi di sini adalah bukan saat ini, ya saudara, ya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh menghakimi, karena hak penghakiman itu hanya hak Allah, hak Yesus sendiri, saudara. Tapi kita coba lihat di dalam Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya.
kepada mereka diserahkan kuasa untuk apa, saudara? Menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya saudara ya, di dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, kita itu diberikan kuasa untuk menghakimi, saudara. Kita itu diberikan kuasa itu sebagai raja, memerintah bersama-sama dengan Kristus, saudara, untuk masa 1000 tahun. Wow, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mengizinkan kita, Dia yang memberikan kita kuasa. Kita ini siapa, saudara? Diangkat oleh Yesus, bahkan diizinkan, diberikan kuasa untuk menghakimi dan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Haleluya. Sehingga kita sadar, mendewasakan kita supaya kita hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Terus mengimani, dan biarlah kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saudara, inilah saya memberikan share firman ini 5 kuasa Yesus. Sebenarnya masih banyak, saudara, kuasa Yesus yang diberikan kepada kita. Biar kita merenungkannya saat ini, dan kita aktifkan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena itulah menjadi kekuatan kita, saudara. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 sebagai kesimpulan, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kuasa Yesus itu mendewasakan kita, memproses hidup kita sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi target hidup kita bukan hanya untuk hidup yang kekal, tapi target hidup kita yaitu hidup sama seperti Kristus hidup, saudara. Itulah yang menjadi target dalam hidup kita, saudara. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, saudara. Biar kita ingat, kita renungkan, kita pakai kuasa Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini tentang kuasa Yesus, kuasa-Mu yang luar biasa, saudara ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami terus merenungkan, kami terus mencari, kami terus menggunakan, kami terus mengaktifkan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya berfokus kepada firman Tuhan. Kami hanya berfokus kepada yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Kami berfokus untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada, supaya nama-Mu saja ya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dengan kami berfokus kepada hal-hal yang di atas, sehingga segala hal-hal dosa kedagingan kami itu bisa hilang lenyap dalam kehidupan kami ya saudara ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat hidup kudus hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan.
Berkati kami semua dalam pekerjaan usaha pelayanan kami. Tuhan berkati agar kami semua menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati kami, menyertai kami dalam renungan Racing 2 pada hari ini, renungan singkat hari Sabtu ya Tuhan. Biarlah program ini menjadi berkat, dan program ini dapat kami terus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, menyaksikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah untuk mendukung channel ini, mari saudara share buat orang-orang yang menurut saudara perlu dalam firman Tuhan ini. Dan jangan lupa di subscribe, di like saudara, di komen kalau perlu. Biarlah program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kepada program minggu depan di hari siang Sabtu saudara. Haleluya. Bye.